Dulur Al-Fiktor, masih bersama dengan saya Alvina J. Dan saya Helmi Ansori. Ya, alhamdulillah. Bersama Profesor Dr. Senang ketemu Mas Hilmi ya, walaupun matanya lagi putih satu. Masya Allah. Ditutup satu. Ditutup satu, bro. Enggak apa-apa. Untuk menghindari debu, virus. Terus mudah-mudahan sembuh. Amin ya Allah. Itu Mas Hilmi tolong sering dibaca itu ya. Nggih. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Itu fakashafna anka ghita'aka. Kemudian kami buka tutupmu, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu kemudian menjadi kuat. Ini ayat itu di buku doa-doa keluarga bahagia. Oh, itu di judulnya, ingat saya, doa belajar. Karena kalau untuk doa belajar itu menjadi membacanya kuat dan otaknya kuat. Tutup pemahaman, pemahaman yang tertutup itu dibuka Allah. Masya Allah. Jadi fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Itu dibaca terus diusahakan lagi terus. Ya, ya itu. Terus fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi ini tidak hanya untuk belajar saja, gitu. Melihat. Lupa saya enggak bawa buku doa. Oh iya, enggak bawa buku saya doa. Ada itu ya. Ada itu saya tunjukkan nanti. Oke, bro. Tapi ada itu judulnya itu nggak saya buku untuk ini, buku apa? Doa untuk belajar nggak saya dua itu. Fakashafna terus nih bawahnya itu fafahamna. Oh iya. Nah atasnya itu coba lihat terjemahnya. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami buka. Coba. Kasyaf itu buka. Fakashafna angka ghita'aka. Kemudian tutup yang kabut-kabut yang menutup matamu atau menutup hatimu itu kami buka sekarang. Fabasarukal yauma hadid. Maka pandangan matamu, pandangan hatimu menjadi sangat luas terbuka, terang. Gitu. Sudah kalau kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, kalau sudah dengan Quran itu sudah tidak bisa disembuhkan, maka tidak ada harapan lain. Ini dipakai doa atau wirid, Pak? Itu Quran. Itu Quran. Jadi kalau Quran itu dibaca itu bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Itu sama diberikan sembuhan segera atau tidak, itu sudah pahala. Masya Allah. Yang kami baca ini firman-Mu ya. Itu fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sebagaimana saya ceritakan Mas Hilmi beberapa waktu yang lalu ya. Saya kan juga sebelum MTQ itu kan saya sudah bilang, mata saya kok susah sih dibuat melek itu ya, berat gitu. Beberapa hari Minggu itu. Sampai seringkali saya ambil es batu itu. Iya, saya tempelkan itu, subhanallah. Subhanallah, saya baca fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ya, saya baca aja firman Allah. Ini firman-Mu ya Allah, saya baca. Masa firman-Mu tidak punya kekuatan pada bentuk tubuh itu tentang kesehatan tubuh saya. Supaya yakini gitu aja. Itu. Kemudian pada waktu rukuk sujud ya sudah saya terangkan, ini mata saya ya Allah, tapi sebetulnya mata milik-Mu. Sudah terserah Engkau ya Allah, sudah ini milik-Mu, sudah saya pasrahkan saja. Itu baik. Pagi ini semuanya, bro ya. Apa? Jadi untuk katakan ini sebagai jasa untuk ibu bapak yang kemudian mengalami masalah pandangan gitu ya. Benar itu. Juga yang ini, yang hati yang masih pikiran masih kalut juga sama. Pandangan itu ya. Tapi umpamanya setelah baca itu tetap tidak bisa melihat, jangan bersedih hati. Sebab tadi saya katakan rubama mana akafa'atoka, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu. Kadang-kadang apa yang kau minta itu tidak diberi Allah, karena Allah memang memberi jatah nanti di akhirat. Gitu. Warubama atau kafamana akal. Bisa juga loh Anda kalau nanti minta saya berikan A yang kau minta, tapi nanti setelah kematianmu saya nggak ngasih. Ya, Allah mengatakan cukup. Malah. Ya toh? Nikmati dunia, di akhiratnya tidak ada. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Itu di dalam surah Al-Qiyamah ya. Kenikmatan yang tertinggi besok adalah melihat surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kan yang kita harapkan seumur hidup kita kan surga. Seumur hidup kita ini kan kita dipandang Allah dengan senyumnya Allah. Itu yang kita harapkan. Apa itu? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya Allah, jadikan aku ini besok engkau pandang dengan senyummu dan aku sendiri senyum. Jadi ridho, Prof. Waduh, orang ridho ini. Sekarang belajar. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang sakit, semuanya itu adalah kredit poin untuk kredit poin untuk akan kita diwisuda waktu mati. Kita sebagai apa? Benar itu. Kita itu ada SKS yang harus kita penuhi. Nanti kita mati itu di wisuda sebagai apa? Sebagai orang yang ikhlas apa sebagai orang yang menggerutu? Nah, tinggal pilih. Baik ya. Hari ini sebagaimana saya katakan adalah hari tentang klarifikasi Khidir. Ya, Khidir itu disebut Khidir karena apa ya? Khidir itu hijau maksudnya. Khidir itu hijau. Hijau. Nah, ada yang satu keterangan disebut hijau karena kalau dia ini sholat di atas rumput-rumput, ya di atas rumput itu semuanya bisa hijau. Masya Allah. Rumputnya jadi segar gitu ya, Prof. Iya. Ya Allah. Rumputnya bisa hijau. Saking. Tapi ada yang menyebut nabi toh, tapi ada juga yang tidak menyebut nabi. Ini setingkat di bawah Nabi Musa, setingkat di bawah Nabi Musa dan setingkat di atas as-siddiqin, ya. Orang-orang. Ingat ya, di dalam Quran itu orang yang besok level 1, piala 1 itu kan Nabi. Piala 1 itu Nabi. Rasul ya. Yang ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin nabi. Nabi. Ya, kemudian piala 2 itu kan as-siddiqin. As-siddiqin. Termasuk as-siddiq itu ya orang yang imannya itu ditotok mantuk-mantuk, ya kan ditembak laka-laka gitu loh. Iya betul. Iya itu betul itu. Ditotok mantuk-mantuk, ditembak laka-laka. Wah. Itu dijejek ndak kejet-kejet terus pokoknya wis mantap. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu Khidir itu satu tingkat di atas itu. Berarti di antara tengah-tengah. Di antara tengah-tengah. Ini ada rahasia apa seorang Siddiqin ngajari Nabi? Allah punya. Lah ya ini artinya bahwa Musa sekalipun seorang nabi punya keterbatasan. Ya walaupun Mas Hilmi itu dokter sarjana, saya profesor, saya doktor. Tetapi ahli harus tahu. Kamu itu punya pengetahuan apa? Lebih banyak yang belum kamu ketahui. Apa yang kau miliki ahli itu ada orang yang tidak dimiliki orang lain dan juga ada yang dimiliki orang lain yang tidak ada pada kamu. Ini kisah ini menunjukkan begitulah. Itu. Artinya siapapun bisa memberikan ilmu kepada bisa, kenapa tidak bisa? Wong sekarang burung gagak saja bisa ngajari anaknya Nabi Adam. Hilal. Ya toh? Siapa nih? Qabil Habil. Ya. Ya coba semua ini kan kita belajar. Kita belajar. Kita belajar semua itu yang terjadi itu. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan ada ratusan pesan Tuhan di dalam setiap kejadian. Ratusan pesan. Iya, tergantung kita bisa ngambil apa enggak. Kita tuh belajar kepada orang yang menjual rumah, ya, menjual rumah untuk apa Pak dijual? Anak saya kuliah Pak, itu saya jual. Lah terus nanti tinggal di mana? Lah, ya saya nanti terserah Pak tinggal di mana mau, saya sudah sendirian aja nanti di musola di ini. Masya Allah. Karena saya untuk apa loh Pak ninggali harta anak. Nanti jadi masalah. Ya sudah, ini biar untuk anak saya kuliah nanti bisa menjadi orang hebat, menyinari orang lain. Rumah nggak bisa menyinari orang lain. Dia happy, nggak punya beban. Dia nggak punya beban. Nah masa kita nggak mau belajar orang seperti ini? Luar biasa. Ya toh? Kita nggak pun bisa orang yang pemerintah ini ya apa sih pendidikan kok mahal begini ini. Mestinya itu ya ini loh. Ngerutu entah apa. Saya nggak akan mau belajar pada orang seperti ini. Itu enaknya itu orang. Enggak, tapi dia menjual rumah. Kan saya harus berguru. Ali
yang profesor, yang penceramah nggak bisa seperti itu. Saya harus berguru. Dia punya sesuatu yang aku tidak punya. Ya. Saya punya sesuatu yang itu Khidir dan Musa itu ditunjukkan begitu. Masya Allah. Maka sekarang kemarin kan Nabi Khidir itu, iya Khidir itu kan tiba-tiba numpak kapal kok ya, kapal dilubangi itu loh, papannya itu diambil satu maksudnya, iya. papannya diambil sehingga itu tenggelam. Iya itu. Nah terus Nabi Musa, ini apa-apaan ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu ini melakukan sesuatu yang luar biasa kejahatan ini. Nah ini sekarang kamu kemarin kan mengatakan begitu toh, sekarang saya jelaskan. Nih ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Allah. Nah itu, jadi gini Musa ya, perahu itu saya lubangi. Kenapa? Karena raja yang sedang berkuasa ini serakah dan zalim gitu loh. Serakah dan zalim. Dia itu berputar-putar aja setiap hari itu mencari kapal yang bagus. Nanti dirampas. Tuh. Kepada kapal-kapal yang jelek dibiarkan. Padahal itu, nah ini kapal yang kita naiki ini adalah miliknya penelayan yang miskin. Kekayaannya, sumber penghidupannya ya dari perahu ini. Dan ini sebentar lagi tidak saya tenggelamkan. Ini pasti diambil nanti sebentar lagi datang. Masya Allah. Sebentar lagi datang, dia akan mengambil paksa. Rompak gitu ya. Wah ini. Sudah jadi saya tenggelamkan di pantai ini. Ini sudah di pantai Mas Imo. Di pantai. Jadi, sudah di bibir pantai? Sudah di pantai. Nah, lah, kalau di laut kan sama dengan menambah penderitaan. Iya toh. Diri. Ya, itu di pantai kemudian. Jadi tenggelam nanti kalau itu yang orang-orang sudah jahat-jahat tadi itu nanti sudah hilang, tinggal masang kembali papan itu, tinggal nambah, sudah bisa dimanfaatkan lagi. Musa hanya oh begitu, iyalah. Oh begitu. Subhanallah. Terus Musa, baik, subhanallah. Musa mengatakan, iyalah, saya jadi faham sekarang ya. Ini jadi faham itu. Nah inilah yang disebut laduni itu di sini. Laduni itu ilmu yang langsung dari Allah yang tidak bisa diusahakan. Lawannya adalah kasbi. Kasbi itu adalah ilmu yang diusahakan. Seperti saya baca buku ini namanya kasbi. Nah kasbi itu disimbolkan dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi itu pena dan apa yang dituliskan, allama bil qalam. Dalam surat allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Lah pena itu berarti kasbi. Belajar, ada proses usaha, ya. Ada proses. Dan itu pengetahuan hanya sampai tidak sampai mendalam. Kalau laduni itu sampai mendalam. Ya seperti Khidir ini. Ini hanya diingat, ayat ini hanya untuk mengingatkan orang, jangan sombong dengan ilmumu gitu aja. Ya gitu. Lalu tiap orang itu punya frekuensi yang beda-beda. Sekarang ya ada orang yang menekuni tentang ilmu jin, ya tidak akan bisa sambung ya dengan dia ilmu tentang ilmu nuklir. Tapi tolong dihormati. Dihormati. Ya. Itu. Maka di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu profesi, satu disiplin ilmu itu sampai menghina kelompok yang lain. Jangan sampai satu profesi, satu keilmuan, disiplin ilmu itu kelompok itu kemudian menghina kelompok ilmu yang lain. Tidak boleh itu. Ini diartikan kaumun itu berarti ya kaumun itu satu komunitas. Itu bisa dia tukang pijat. Wah. Ya tukang pijat. Dokter nggak boleh. Profesi juga. Nggak bisa dok. Ya benar ini. Contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana. Bagaimana ini ahli masase. Ahli masase itu didatangkan pada satu tempat.
Seperti satu tadi tempat. Iyalah satu tempat. Ahli massage pada satu untuk olahraga. Olahraga itu mesti disertakan itu ahli massage. Karena nanti ada itu pada satu posisi di mana yang besok final itu dia kesleo atau apa. Yang itu tidak bisa ditangani oleh dokter. Itulah Mas Hilmi ya. Nah maka dia tanggap begini. Ada saat-saat tertentu yang itu harus dokter dan bukan massage. Wah, jangan ini. Jadi alirannya Musa jangan mengkritik Khidir, aliran Khidir jangan mengkritik Musa. Ada frekuensinya sendiri-sendiri ya, Prof? Oh, enggak bisa. Luar biasa. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, ini Nabi Musa kemarin kan tiba-tiba anak sedang bermain-main itu ya. Hulam itu anak, ada yang mengatakan anak usia SD, ada yang mengatakan anak usia SMP SMA. Itu sedang bermain-main, dipegang saja itu langsung dibunuh ya. Wah, apa-apaan ini? Iya itu. Nah ini Musa ini saya jelaskan ya. Ini memang dan ini memang disebut nukro. Nukro itu kejahatan besar. Kalau imro itu kejahatan yang tidak seberapa. Ini menyangkut nyawa. Makanya di sini itu Musa itu engkau sungguh telah melakukan kejahatan yang nukro. Nukro itu kejahatan besar. Karena membunuh anak tadi. Wah itu loh menyangkut nyawa. Nah. Terus diterangkan. Gini loh ya. Kamu tahu. Anak ini bapaknya anak ini tuh orang mukmin yang baik. Mukmin yang baik. Ahli ibadah. Ya sudah pokoknya orang mukmin yang baik ini. Lah anak ini kecenderungan itu kafir anak ini. Dan besok akan melakukan pemaksaan bapaknya untuk menjadi kafir. Astagfirullah. Anak ini nanti akan menyusahkan akidahnya bapak ibunya dan bisa nanti akan merubah, memurtadkan anaknya ini, memurtadkan bapak ibunya ini. Masya Allah. Fakhashina ayyurhiqa matuhyana wa kufra. Terus apa? Ini fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakah. Fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Nah ini. Lah, kami bunuh supaya anak ini tidak merusak keimanan bapak ibunya. Yang kedua, lalu setelah itu kami berdoa agar supaya nanti setelah anak ini meninggal, Allah mengganti anak yang sangat berkualitas. Zakah itu anak yang sangat suci. Wa aqraba ruhma, dan anak yang sangat belas kasih pada orang tua dan senang silaturahim. Jadi kepada Allah baik, kepada manusia baik, kepada ibunya baik. Gitu. Dan ternyata saat itu ini siapa ini? Ibunya anak ini itu lagi hamil. Lagi hamil. Dan dalam beberapa tahun berikutnya memang anak ini lahir sebagai orang besar. Masya Allah. Nah ilmu begini siapa kan? Berarti lagi-lagi ini laduni, Prof. Laduni. Laduni itu tahu ada bisikan-bisikan Allah yang itu. Kejadian jangka panjang Tapi bisa diketahui. Jangan coba-coba Anda melakukan yang aneh-aneh terus Anda bilang laduni. Laduni kok diceritakan. Okay. Ada penjual sayur atau dirampas. Terus ini dimakan. Terus ini laduni ini. Itu kejahatan dengan mengatasnamakan agama. Menggunakan agama untuk kejahatan pribadi. Kriminal itu. Tapi apakah boleh, Prof? Kita Enggak boleh. Kita mendalami ilmu laduni. Loh. Laduni tidak bisa didalami. Tidak bisa. Pemberian Allah. Laduni itu pemberian Allah yang langsung. Makanya berkali-kali jangan sekali-kali meminta ilmu laduni. Bahayanya? Nggak usah wong laduni itu. Berarti orang-orang khusus. Jangan sampai kamu itu ya Allah berikan saya lorongnya meja. Loh. Lah kalau begitu gimana? Ya kamu beli meja kan ada lorongnya. Paham Mas Gilmi ya? Jangan. Ya Allah berikan aku lorongnya ranjang. Sudah beli ranjang aja. Nggak usah kok doa kok beli lorong. Kamu beli ranjang tidak agar ada lorongnya toh. Iya, Prof. Maka dulu pernah saya katakan jangan mengejar kupu. Masih ingat itu Mas Gilmi ya? Jangan mengejar kupu. Jangan mengejar kupu. Nah,
bikinlah taman yang indah, nanti kupu akan datang sendiri. Lah itu kupu itu laduni. Masya Allah. Maka jadilah orang yang itu yang baik, ya baik. Subhanallah, kalau mengendaki sesuatu itu ya begitu itu ya. Mengendaki sembuh ya gampang. Itu ada aja bisikan-bisikan Allah yang luar biasa. Ya, ini berkali-kali ya. Saya ini punya dulu ada anak Sumatera yang ikut saya, Mas Hilmi ya. Itu sakit, itu sampai ke rumah sakit berkali-kali tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia itu hanya bermimpi, kamu pulang ya, kemudian ambil rumput yang rumput tertentu yang menempel di pojok pagar rumah orang itu. Dan dia diambil gitu. Dan sembuh sampai sekarang. Hanya karena mimpi. Iya, itu. Wallah itu kalau Allah kalau ingin menghendaki orang sembuh ya apapun jalannya. Lah ini nggak bisa kalau Anda kemudian mustahil itu. Lah kalau gitu rumah sakit tutup. Kalau itu dokter tutup. Enggak boleh begitu toh. Iya, bro. Bisa saja Allah memberi itu karena dia tidak mampu untuk berobat secara medis. Nah kita juga tidak tahu barangkali itu yang ada di situ itu apa, wallahu a'lam, kan kita nggak tahu. Itu ya. Nah, ini dibunuh kemudian diterangkan oleh siapa ini? Khidir, Nabi Musa. Oh, makanya lah cari ilmu itu sing sabar. Kalau ndak paham itu jangan teriak dulu, diangen-angen dulu. Kira-kira apa sebabnya? Ini proses pembelajaran maksudnya. Jadi murid itu ya yang sabar dulu. Kalau ndak paham itu jangan langsung teriak toh. Itu diangen-angen dulu, cari literatur lain. Kemudian baru ketemu, oh itu toh. Etika belajar. Etika belajar. Jangan tergesa-gesa. Ada kesan bahwa Nabi Khidir sama Nabi Musa ini kan selalu berseberangan, Pak. Ya berseberangan karena memang perspektifnya beda. Ini sudut pandangnya. Iya, jalurnya beda. Gitu loh. Jadi dia ini aliran kereta, yang satu aliran pesawat. Gitu loh. Beda ini, beda. Jalurnya beda. Dia pakai provider mana, dia provider yang lain. Jadi perlu penjelasan dua-duanya. Ya, ini benar itu, benar. Wih, terakhir ya Mas Hilmi ya. Terakhir soal tembok. Oh, yang dirobohkan itu. Ya, diroboh, terus Nabi Khidir kan kemudian mencoba membetulkan tembok yang roboh itu. Ya, itu. Tembok roboh itu kemudian Nabi Musa mengatakan, tidak dikasih makan, lalu memperbaiki ini. Saya tahu tujuannya adalah untuk diberi duit supaya bisa makan. Itu. Orientasinya beda ini. Nah, toh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Nah ini malam tasti Mas Hilmi ya. Yang atas itu malam tastati, itu beda. Malam tastati. Loh. Ini ada orang itu yang saya ketemu orang yang pinter lah pokoknya gitu. Ini salah ini, kok ini tasti ini? Ini mestinya statati, cetakannya salah. Wah, ini jenis Musa nah ini. Jenis Musa. Terus saya katakan, loh, Cak, itu bukan salah, Cak, itu memang begini. Iya, tapi bahasa Arab itu tidak ada tasdik, itu mesti istati mestinya itu. Ini salah ini. Segini saya tunjukkan. Ini loh, Qur'annya itu ini. Iya, tapi ini tidak ada bahasa Arab kayak gini. Wah, ini. Lah bedanya apa? Nah itulah saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini secara nahwu juga
Nahwu benar. Benar ya? Nah, tapi memang tidak lazim tasdi itu. Nah tadi saya membaca ternyata kalau malam tastati' itu untuk sesuatu yang masih belum jelas. Tapi kalau tasdi' itu adalah sesuatu yang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah makanya ini sebelum dijelaskan itu bahasanya malam tastati, sesuatu yang kau tidak mampu. Nah kemudian yang ini inilah penjelasan saya yang kamu tak mampu tapi sudah dijelaskan. Itu tasdi'. Tasdi'. Saya tadi menemukan, oh ini toh yang lama saya cari itu. Artinya sudah dijelaskan. Iya sudah dijelaskan, kemudian tidak tastati' lagi tapi tasdi'. Tasdi'. Apakah nanti saya cari yang ngotot dulu. Ini loh Cak. Wah, tapi dia karena dia pintar bahasa Arab. Itu dia makanya ngotot. Iya. Otot ini. Artinya Nabi Musa itu kemudian sudah diberi pemahaman baru di sini tasdi'. Memang sudah artinya menyadari. Ya menyadari jelas toh. Iya. Terus dijelaskan, adapun tembok itu maaf saja, enggak seburuk kamu ceritakan supaya dapat ini. Kamu tahu toh, di bawah pagar itu ada simpanannya ahli waris dulu, bapaknya. Bapaknya dulu itu karena anak yang ditinggal itu masih kecil, mas-masan itu dimasukkan di dalam tanah itu. Ya, supaya tidak dipakai oleh dulur-dulurnya atau ponakan-ponakannya, dihabiskan nanti ketika dia dewasa nggak dapat warisan. Nah, gitu. Lah ini ditandai dengan pagar ini. Gitu ya. Nanti kalau anak ini besar, supaya nggak kesulitan mencari di mana kanzun itu, di mana simpanan emas itu. Atau ini kalau nanti rusak, ini sampai nanti rusak, kena ini, maka ini nanti emas yang di bawahnya bisa rusak juga. Katakan kena bulldozer, kena ini, kalau ada pagar kan enggak. Nah, jadi ini memang untuk menyelamatkan asetnya yatim ini. Asetnya yatim ini saya selamatkan. Nah, gitulah ya. Terus Nabi Musa mengatakan, saya kira itu yang sudah saya jelaskan Musa. Ya, itu saya jelaskan. Wa ma fa'altu an amri. Apa yang saya kerjakan itu tidak satu pun berdasarkan hawa nafsu saya. Tidak berdasarkan kemauan? Tidak berdasarkan nafsu saya. Berarti semua petunjuk Allah SWT langit semua. Betul. Wa ma fa'altu an amri. Itu tidak saya lakukan atas kehendak saya. Begitu hebatnya ilmu laduni ya. Ya karena apa? Karena Khidir itu mukasyafa, artinya itu orang takarrub kepada Allah luar biasa. Sampai kan ada hadis toh, siapa yang dekat padaku, maka telinganya adalah telingaku, matanya adalah mataku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku, mulutnya adalah mulutku. Wah, Masya Allah. Wah, terus diterangkan dzalika ta'wilu malam tasti' alai sabra. Itulah penjelasan yang harus saya jelaskan kepada kamu Musa. Ada sesuatu yang semula kamu tidak paham. Subhanallah, ini sudah habis waktunya Muslim ya. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma baton innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari kesulitan pangan, dari bencana, dari wabah dan semua penyakit. Jauhkan pula kami dari perbuatan dosa, aneka konflik dan permusuhan, kesulitan ekonomi dan semua problem hidup lainnya, baik yang telah tampak ataupun yang belum tampak. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, dengan kun fayakun, yang itu menjadi hakmu ya Allah, maka ucapkanlah kun fayakun untuk merubah nasib kami, merubah keadaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof.
Sama-sama. Sampai ketemu. Sampai depan. ketemu Jumat depan. Amin. Semoga Akhirnya. berkah ilmunya Prof untuk kita semua dan penuh dengan semangat, inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.